Pernahkah kau merasa hidupmu berjalan, tapi hatimu tertinggal jauh di belakang? Seakan dunia menggiringmu ke dalam kebisingan tanpa henti, hingga kau lupa suara hatimu sendiri? Sahabatku, 7 perjalanan batin ini akan membuka sesuatu yang mungkin selama ini tak pernah kau sadari. Tentang bagaimana dunia menjeratmu dengan ilusi kebisingannya. Tentang betapa lisan kecil bisa mengguncang hidupmu. Tentang intervensi langit yang memaksa langkahmu berhenti. Tentang detoks batin yang membuatmu menangis tanpa sebab. Tentang pertarungan rahasia melawan ego yang haus pengakuan. Tentang uzlah yang mengubah kesendirian menjadi kenyamanan. Dan tentang ridho, puncak tertinggi ketika hati akhirnya diam dan kembali pulang. Ini bukan sekedar cerita, ini adalah perjalanan menuju dirimu sendiri. Perjalanan yang akan membuatmu menahan nafas, karena setiap segmen mengungkapkan rahasia lain dari hatimu yang selama ini mungkin kau sembunyikan. Sahabatku yang dirahmati Allah, ada satu bagian dari diri kita yang begitu kecil, tetapi mampu menjatuhkan gunung kehormatan dan membangkitkan badai dalam kehidupan manusia. Ia tidak bertulang, tidak keras, tidak pula terlihat begitu menakutkan. Namun kekuatannya mampu membuat seseorang tersenyum atau menangis, damai atau hancur. Itulah lisan. Lisan adalah anugerah terbesar sekaligus ujian paling berat. Dengan lisan, manusia bisa menyampaikan cinta, ilmu, dan kebaikan. Tetapi dengan lisan pula, manusia bisa menciptakan luka yang tak terlihat namun menyakitkan lebih dari tusukan pedang. Kadang kita tak sadar, sahabatku, bahwa satu kalimat saja bisa menjadi sebab seseorang kehilangan semangat hidupnya. Satu komentar kecil bisa meruntuhkan keyakinan yang telah ia bangun bertahun-tahun. Satu kalimat yang meluncur tanpa pikir bisa menjadi beban yang ia tanggung sepanjang usia. Dan yang lebih mengerikan, itu semua sering terjadi tanpa kita sengaja. Lisan adalah cermin hati. Jika hati keruh, maka kata-kata pun keruh. Jika hati gundah, maka lisan pun mengguncang. Jika hati kering dari zikir, lisan menjadi liar dan tak terkendali. Sahabatku, di zaman ini, lisan bukan hanya suara. Ia menjelma menjadi tulisan, komentar, pesan singkat, bahkan emoji yang kita kirim dalam hitungan detik. Satu jari yang menekan tombol kirim bisa menjadi penentu apakah seseorang merasa dihargai atau justru direndahkan. Betapa banyak orang terjatuh bukan karena perbuatan mereka, tetapi karena ucapan mereka. Betapa banyak persahabatan retak hanya karena kata-kata yang tidak dijaga. Betapa banyak keluarga pecah karena amarah yang dilepaskan lewat lisan. Betapa banyak hati yang terluka karena kejujuran yang disampaikan tanpa kebijaksanaan. Padahal sahabatku, Allah mencatat setiap kata. Bahkan kata yang kita anggap sepele, bahkan kata yang kita lupakan setelah mengatakannya, bahkan kata yang kita bisikkan dalam hati. Setiap huruf yang keluar adalah saksi, setiap kalimat adalah tanggung jawab, dan setiap ucapan adalah benih yang akan tumbuh menjadi kebaikan atau keburukan, tergantung dari ketulusan hati kita. Kadang menjaga lisan bukan berarti diam, tetapi memilih kapan harus berbicara dan kapan harus membiarkan hati yang menjawab. Kadang diam lebih bijak daripada berkata-kata. Kadang menahan diri lebih mulia daripada membalas. Kadang melepaskan ego lebih indah daripada memenangkan perdebatan. Sahabatku yang baik, dunia terlalu bising dengan suara manusia.
Tetapi Allah lebih melihat suara hati daripada suara lisan. Maka sebelum berbicara, tanyakan pada diri kita, apakah kata ini mendekatkan aku pada Allah atau menjauhkan? Apakah kata ini menyembuhkan atau melukai? Apakah kata ini bernilai pahala atau menjadi beban pada hari hisab? Karena suatu hari nanti, lisan yang kita biarkan bebas akan menuntut kita. Ia akan berkata, "Mengapa engkau membiarkan aku melukai orang lain?" Dan pada hari itu, tak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki. Sahabatku yang dirahmati Allah, mari belajar menundukkan lisan. Mari jadikan setiap kata sebagai doa, setiap kalimat sebagai kebaikan, dan setiap ucapan sebagai cahaya. Karena lisan yang Sahabatku yang dirahmati Allah, ada satu bagian dari diri kita yang begitu kecil, tetapi mampu menjatuhkan gunung kehormatan dan membangkitkan badai dalam kehidupan manusia. Ia tidak bertulang, tidak keras, tidak pula terlihat begitu menakutkan. Namun kekuatannya mampu membuat seseorang tersenyum atau menangis, damai atau hancur. Itulah lisan. Lisan adalah anugerah terbesar sekaligus ujian paling berat. Dengan lisan, manusia bisa menyampaikan cinta, ilmu, dan kebaikan. Tetapi dengan lisan pula, manusia bisa menciptakan luka yang tak terlihat namun menyakitkan lebih dari tusukan pedang. Kadang kita tak sadar, sahabatku, bahwa satu kalimat saja bisa menjadi sebab seseorang kehilangan semangat hidupnya. Satu komentar kecil bisa meruntuhkan keyakinan yang telah ia bangun bertahun-tahun. Satu kalimat yang meluncur tanpa pikir bisa menjadi beban yang ia tanggung sepanjang usia. Dan yang lebih mengerikan, itu semua sering terjadi tanpa kita sengaja. Lisan adalah cermin hati. Jika hati keruh, maka kata-kata pun keruh. Jika hati gundah, maka lisan pun mengguncang. Jika hati kering dari zikir, lisan menjadi liar dan tak terkendali. Sahabatku, di zaman ini, lisan bukan hanya suara. Ia menjelma menjadi tulisan, komentar, pesan singkat, bahkan emoji yang kita kirim dalam hitungan detik. Satu jari yang menekan tombol kirim bisa menjadi penentu apakah seseorang merasa dihargai atau justru direndahkan. Betapa banyak orang terjatuh bukan karena perbuatan mereka, tetapi karena ucapan mereka. Betapa banyak persahabatan retak hanya karena kata-kata yang tidak dijaga. Betapa banyak keluarga pecah karena amarah yang dilepaskan lewat lisan. Betapa banyak hati yang terluka karena kejujuran yang disampaikan tanpa kebijaksanaan. Padahal, sahabatku, Allah mencatat setiap kata, bahkan kata yang kita anggap sepele, bahkan kata yang kita lupakan setelah mengatakannya, bahkan kata yang kita bisikkan dalam hati. Setiap huruf yang keluar adalah saksi. Setiap kalimat adalah tanggung jawab, dan setiap ucapan adalah benih yang akan tumbuh menjadi kebaikan atau keburukan, tergantung dari ketulusan hati kita. Kadang, menjaga lisan bukan berarti diam, tetapi memilih kapan harus berbicara dan kapan harus membiarkan hati yang menjawab. Kadang, diam lebih bijak daripada berkata-kata. Kadang, menahan diri lebih mulia daripada membalas. Kadang, melepaskan ego lebih indah daripada memenangkan perdebatan. Sahabatku yang baik, dunia terlalu bising dengan suara manusia, tetapi Allah lebih melihat suara hati daripada suara lisan. Maka, sebelum berbicara, tanyakan pada diri kita, apakah kata ini mendekatkan aku pada Allah atau menjauhkan? Apakah kata ini menyembuhkan atau melukai? Apakah kata ini bernilai pahala atau menjadi beban pada hari hisab? Karena suatu hari nanti, lisan yang kita biarkan bebas akan menuntut kita. Ia akan berkata, "Mengapa engkau membiarkanku melukai orang lain?" Dan pada hari itu, tak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki. Sahabatku yang dirahmati Allah, mari belajar menundukkan lisan.
Mari, jadikan setiap kata sebagai doa, setiap kalimat sebagai kebaikan, dan setiap ucapan sebagai cahaya. Karena lisan yang dijaga adalah tanda hati yang dijaga, dan hati yang dijaga adalah hati yang dekat dengan Allah. Sahabatku yang dirahmati Allah, ada saat-saat dalam hidup ketika kita merasa dunia tiba-tiba berhenti. Langkah yang dulu ringan mendadak berat. Suara-suara yang dulu mengisi hari tiba-tiba diam. Hati yang biasa berlari tiba-tiba dipaksa melambat. Pada momen seperti itu, sebagian orang menyebutnya musibah, kesialan, atau kerugian. Namun bagi hati yang peka, itulah intervensi dari langit. Intervensi yang datang dalam bentuk kesunyian yang dipaksa. Kadang Allah tidak menunggu sampai kita menyadari bahwa kita sedang jauh. Ia tidak menunggu sampai hati kita benar-benar keras. Ia menahan langkah kita dengan lembut namun tegas, agar kita berhenti dan mendengar kembali suara yang telah lama kita abaikan. Kesunyian yang dipaksa itu bisa datang dalam bentuk kehilangan, atau kegagalan yang tidak kita duga, atau sebuah kejadian kecil yang mengguncangkan rutinitas kita. Terkadang berupa jeda yang tiba-tiba tercipta di tengah hiruk-pikuk hidup, jeda yang memaksa kita bertanya, ada apa sebenarnya dengan hatiku, sahabatku? Bukan karena Allah ingin menyulitkan hidup kita, tetapi karena Ia tahu jika kita terus berlari, kita akan jatuh di tempat yang lebih dalam. Maka Ia menahan kita sebelum itu terjadi. Ia menciptakan ruang kosong agar kita melihat apa yang sebelumnya tertutupi oleh kesibukan dunia. Dalam kesunyian yang dipaksa itu, banyak orang merasa sendiri, merasa tidak dimengerti, merasa hidup seolah menjauh dari mereka. Padahal saat itulah Allah paling dekat, meski tidak selalu terasa. Seperti seorang ayah yang memegang bahu anaknya dengan lembut, membawa dia keluar dari jalan yang membahayakan. Kadang kita merasa marah ketika intervensi itu datang, merasa kehilangan kendali, merasa rencana kita hancur. Padahal justru disitulah rahmat berada, ketika Allah membatalkan sesuatu yang bisa mencelakakan kita, ketika Ia menutup pintu yang salah dan membuka celah kecil pada pintu yang benar agar hati kita menoleh. Sahabatku yang baik, coba lihat kembali perjalanan hidupmu. Bukankah ada masa ketika engkau mengira sesuatu adalah akhir, namun ternyata itu menjadi awal bagi sesuatu yang lebih baik? Bukankah ada waktu ketika engkau merasa dihentikan, namun ternyata Allah sedang menyiapkan arah baru? Bukankah ada momen ketika engkau dipaksa diam, lalu dari diam itu engkau menemukan ketenangan yang tak pernah kau rasakan sebelumnya? Itulah cara Allah berbicara, lembut namun pasti, tidak melalui kata-kata, tetapi melalui keadaan, tidak melalui suara, tetapi melalui rasa. Kesunyian yang dipaksa adalah panggilan untuk kembali ke dalam diri, untuk kembali membersihkan cermin hati agar bisa memantulkan cahaya petunjuk, untuk kembali mengingat bahwa hidup bukan tentang seberapa cepat kita mencapai sesuatu, tetapi seberapa selaras hati kita dengan Dia yang mengatur segalanya. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika hari ini engkau sedang berada dalam kesunyian itu, jangan takut, jangan menganggapnya hukuman, jangan merasa sendirian. Itu adalah ruang suci yang Allah sediakan, agar engkau bisa pulang padanya dengan cara yang lebih lembut. Karena terkadang ketika kita tidak mau berhenti,
Allah yang akan menghentikan kita, bukan untuk menyakiti, tetapi untuk menyelamatkan, untuk mengajak kita melihat kembali arah yang benar, untuk memastikan hati kita tidak hilang di tengah perjalanan dunia. Sahabatku yang dirahmati Allah, ada masa-masa dalam hidup ketika hati terasa seperti sedang diremas. Perasaan bercampur aduk, jiwa gelisah, pikiran tidak tenang, dan air mata lebih mudah jatuh tanpa alasan yang jelas. Sebagian orang menyebutnya tekanan, sebagian lagi menyebutnya cobaan. Namun banyak yang tidak menyadari bahwa itu sebenarnya adalah proses detoks batin yang Allah berikan. Detoks yang terasa menyakitkan, tapi sangat menyelamatkan. Seperti tubuh yang mengeluarkan racun, hati juga perlu membersihkan kotoran yang selama ini mengendap diam-diam. Racun itu berasal dari luka lama, amarah yang dipendam, iri yang tak disadari, kecewa yang ditutup-tutupi, dan kelelahan jiwa yang tidak pernah diungkapkan. Semua itu menumpuk, mengeraskan hati tanpa kita sadari. Maka Allah, dengan kasih sayangnya, menciptakan momen-momen ketika hati dipaksa mengeluarkan semua yang tidak sehat. Namun, prosesnya seringkali terasa perih, karena setiap pengeluaran racun membuat kita merasakan kembali hal-hal yang selama ini kita hindari. Sahabatku, saat detoks batin terjadi, kita sering merasa diri kita semakin buruk, merasa tidak stabil, merasa jauh dari ketenangan. Padahal sebaliknya, hati kita sedang dibersihkan agar mampu menampung cahaya yang lebih besar. Kadang Allah mengizinkan kita merasakan sedih tanpa sebab yang jelas, agar kita kembali sujud lebih dalam. Kadang Ia membangkitkan rasa kehilangan, agar kita menyadari betapa rapuhnya ketergantungan kepada selainnya. Kadang Ia menciptakan kegelisahan, agar kita meninggalkan sesuatu yang selama ini mengotori hati. Detoks batin bukanlah tanda bahwa Allah menjauh. Justru itu tanda bahwa Allah sedang memperhatikan kita. Bayangkan seorang ibu yang membersihkan luka pada tubuh anaknya. Prosesnya mungkin membuat sang anak menangis, merasakan perih, bahkan memohon untuk berhenti. Tetapi sang ibu tahu, luka itu harus dibersihkan agar tidak menimbulkan infeksi yang lebih berbahaya. Begitu pula Allah membersihkan hati kita, penuh kasih, meski terkadang terasa menggores. Sahabatku yang baik, ketika detoks batin berlangsung, kita sering ingin lari, ingin melupakan semuanya, ingin kembali sibuk agar rasa sakit itu tidak terasa. Tapi justru dalam diam dan kejujuran terhadap diri sendiri, detoks itu bekerja dengan paling kuat. Ada kalanya Allah membuat kita menangis, bukan karena lemah, tetapi karena hati sedang melembut. Ada kalanya Ia membuat kita merasa hampa, bukan karena kita gagal, tetapi karena Ia ingin mengisi kekosongan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Ada kalanya Ia membuat kita merasa tidak punya siapa-siapa, agar kita menemukan bahwa Dialah satu-satunya tempat bergantung yang tidak pernah mengecewakan. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika saat ini hatimu sedang dalam proses itu, jangan benci rasa sakitnya, jangan buru-buru menutupnya. Biarkan ia berjalan, pelan namun pasti. Karena setelah racun itu keluar, hati akan terasa lebih ringan, lebih jernih, lebih mudah menerima petunjuk, lebih mudah dekat kepada Allah.
Dan ketika detoks batin itu selesai, engkau akan menyadari bahwa rasa sakit itu bukan hukuman, melainkan bentuk perhatian Allah yang paling halus dan paling indah. Sahabatku yang dirahmati Allah, di dalam diri setiap manusia ada satu musuh yang paling dekat, paling licik, dan paling sulit ditaklukkan. Ia tidak terlihat, tidak bersuara, namun kehadirannya mempengaruhi hampir setiap langkah dan keputusan kita. Musuh itu adalah ego, terutama ego yang haus validasi. Ego selalu ingin dipuji, selalu ingin dianggap benar, selalu ingin terlihat lebih baik daripada orang lain. Dan lebih berbahaya dari itu, ego ingin dipandang oleh manusia, bahkan ketika Allah tidak memandang kita. Sahabatku, dalam diam yang jujur, kita harus mengakui bahwa banyak yang kita lakukan bukan benar-benar karena Allah, tetapi karena ingin dilihat, dihargai, diakui, dan dipuji. Seakan-akan hati kita baru merasa bernilai ketika manusia mengangguk dan berkata, "Kau hebat." Padahal validasi manusia seringkali rapuh seperti debu. Hari ini mereka memuji, besok mereka mencela. Hari ini mereka mengangkat, besok mereka menjatuhkan. Dan jika hati kita hidup dari pujian itu, kita akan mudah runtuh saat manusia berpaling. Itulah mengapa melawan ego adalah pertarungan paling berat. Ego selalu ingin menjadi pusat perhatian. Ia tidak suka ketika kita tidak dihargai. Ia memberontak ketika orang lain melampaui kita. Ia gelisah ketika kita tak dipuji. Ego membuat hati menjadi sempit dan hidup terasa seperti kompetisi yang tak ada ujungnya. Namun sahabatku, yang lebih menakutkan adalah ketika ego mulai mencemari ibadah. Ketika amal yang seharusnya tulus berubah menjadi pertunjukan. Ketika zikir yang seharusnya untuk Allah berubah menjadi pencitraan. Ketika kebaikan yang seharusnya rahasia justru diumbar demi rasa bangka. Ego membuat ibadah kehilangan ruh. Ia membuat amal tampak besar di mata manusia, tetapi kecil di hadapan Allah. Dan disinilah pertarungannya dimulai. Allah sering menguji kita dengan situasi yang mengikis ego. Situasi di mana kita tidak dihargai, tidak dianggap, atau bahkan disalahpahami. Situasi di mana kita harus melakukan kebaikan tanpa si orang pun mengetahuinya. Situasi di mana kita harus menahan diri dari membalas ketika ego kita tersentuh. Ujian-ujian itu terasa berat, bahkan menyakitkan. Tetapi itulah latihan hati. Itulah cara Allah mendidik kita agar kita tidak hidup dari validasi dunia, melainkan dari ridhonya. Sahabatku yang baik, ketahuilah bahwa ego akan terus berusaha berdiri di depan setiap langkahmu. Ia akan membisikkan bahwa engkau pantas mendapatkan penghormatan. Ia akan membuatmu mencari perhatian. Ia akan membuatmu merasa tersinggung dengan hal-hal kecil. Itulah sifatnya. Namun hati yang dekat dengan Allah tidak hidup dari penilaian manusia. Hati yang lembut tidak membutuhkan pujian untuk tetap kuat. Hati yang ikhlas tidak tumbuh dari perhatian manusia, melainkan dari rahmatnya. Dan hati seperti itulah yang bebas. Sahabatku yang dirahmati Allah, mari kita belajar menundukkan ego. Belajar berbuat baik tanpa ingin dilihat. Belajar menolong tanpa ingin dipuji. Belajar memaafkan tanpa berharap dihargai. Belajar melakukan segalanya karena Allah semata. Karena ketika ego berhasil dikalahkan, kita akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Sebuah kedamaian yang datang dari hati yang tidak lagi haus perhatian manusia, tetapi hanya haus akan ridhonya. Sahabatku yang dirahmati Allah, ada sebuah anugerah yang sering kita takuti, padahal ia justru membawa ketenangan yang paling murni, kesendirian.
bukan kesendirian yang membuat hati hampa, tetapi kesendirian yang mengembalikan kita kepada diri sendiri. Di dalam tradisi ruhani, itu disebut uzlah, sebuah momen ketika seseorang mengambil jarak dari hiruk-pikuk dunia untuk menyembuhkan batinnya. Uzlah bukan melarikan diri dari hidup, bukan pula meninggalkan tanggung jawab. Uzlah adalah memilih menarik diri sejenak agar hati kembali bening, pikiran kembali jernih, dan jiwa kembali menemukan arah yang hilang. Sahabatku, dunia modern membuat kita terbiasa untuk sibuk, untuk selalu terhubung, untuk selalu terlihat aktif, hingga akhirnya kita takut jika harus diam. Kita takut berhadapan dengan hati kita sendiri. Kita takut mendengar suara kejujuran yang selama ini kita tekan. Padahal, dalam diam itulah Allah sering berbicara. Uzlah adalah ruang di mana kita menutup pintu dunia agar pintu hati terbuka. Ketika kita berhenti dari interaksi yang tak perlu, dari kebisingan yang melelahkan, dari pencitraan yang menguras energi, kita mulai mendengar kembali suara paling halus di dalam diri. Suara yang selama ini tertutup oleh kesibukan dan penilaian manusia. Kesendirian yang benar bukan kesepian. Kesendirian yang benar adalah pertemuan. Pertemuan antara hati dan Tuhannya. Ada ketenangan yang tidak bisa ditemukan di keramaian. Ada kejernihan yang tidak bisa muncul ketika kita terus bergaul tanpa jeda. Ada kedewasaan yang tidak bisa tumbuh jika hati tidak pernah menatap dirinya sendiri secara jujur. Sahabatku, uzlah mengajarkan kita untuk berhenti mengejar persetujuan manusia, untuk berhenti mengukur diri dengan pandangan orang lain, untuk berhenti bergantung pada kehadiran siapapun selain Allah. Dalam uzlah, kita menyadari bahwa hati kita selama ini terlalu penuh dengan keluhan, kekhawatiran, ekspektasi, dan luka yang tidak pernah sempat kita rawat. Uzlah mengosongkan itu semua, bukan dengan keterpaksaan, tetapi dengan ketenangan. Kadang kita perlu duduk sendirian tanpa gangguan. Kadang kita perlu merasakan sunyi, bukan untuk merasa sendiri, tetapi untuk merasakan bahwa Allah lah satu-satunya yang tidak pernah pergi. Kadang kita perlu meletakkan semua urusan dunia di luar pintu, agar hati bisa menghela nafas dan kembali kuat. Sahabatku yang baik, uzlah mengingatkan kita bahwa nilai diri tidak bergantung pada banyaknya orang yang menyukai kita, tidak bergantung pada seberapa sering kita tampil, tidak bergantung pada pujian yang kita terima. Nilai diri hanya bergantung pada seberapa dekat kita dengan Allah. Ketika uzlah dilakukan dengan hati yang benar, seseorang akan kembali ke keramaian dengan jiwa yang lebih tenang, pandangan yang lebih jernih, dan hati yang lebih kuat. Ia tidak lagi mudah terganggu oleh opini manusia, tidak mudah goyah oleh masalah kecil, tidak mudah terseret oleh arus dunia. Uzlah bukan pelarian, tapi pemulihan, bukan menjauh, tapi kembali. Kembali kepada diri, kembali kepada makna, kembali kepada Allah. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika hatimu lelah, mungkin sudah saatnya engkau. Sahabatku yang dirahmati Allah, dalam perjalanan panjang jiwa, ada satu keadaan hati yang menjadi puncak dari seluruh latihan diam, seluruh proses penyucian batin, seluruh pergulatan melawan ego, dan seluruh kesunyian yang kita jalani. Keadaan itu disebut ridha, sebuah penerimaan yang tidak sekadar pasrah, tetapi pasrah yang disertai ketenangan paling dalam. Ridha bukan hanya berkata, "Aku menerima," tetapi hati yang benar-benar damai terhadap apapun yang Allah tetapkan. Ridha adalah ketika jiwa tidak lagi bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" tetapi berubah menjadi, "Apa yang ingin Allah ajarkan kepadaku?" Ridha adalah makam tertinggi dari keheningan batin, karena disitulah hati berhenti berperang dengan takdir. Sahabatku, terkadang kita merasa sudah sabar, tetapi masih menyimpan gelisah. Kita merasa sudah pasrah,
tetapi masih berharap keadaan berubah sesuai keinginan kita. Kita merasa kuat, tetapi masih marah pada kenyataan. Itu bukan ridho, itu baru permukaan dari penerimaan. Ridho adalah kedalaman. Ridho menjadikan hati tenang bahkan ketika dunia bergoncang. Ridho membuat kita tersenyum bukan karena hidup mudah, tetapi karena hati sudah percaya bahwa setiap keputusan Allah adalah rahmat meski bentuknya belum terlihat. Ridho membuat seseorang berdiri kokoh meski semua hal di sekitarnya terasa tidak menentu. Sahabatku yang baik, ridho tidak hadir secara tiba-tiba. Ia lahir dari proses panjang, dari kesunyian yang dipaksa, dari detoks batin, dari perlawanan terhadap ego, dari uzlah yang mendalam. Semua itu mengikis perlawanan hati terhadap kehendak Allah, hingga akhirnya hati mampu berkata dengan penuh cinta, "Aku tenang dengan apapun yang Engkau pilihkan untukku." Ridho bukan pasif, ridho bukan menyerah. Ridho adalah menerima sambil tetap berusaha. Ridho adalah bekerja sambil tetap yakin bahwa hasil terbaik adalah yang Allah pilihkan. Ridho adalah ikhlas melangkah tanpa membawa beban penyesalan dan ketakutan yang berlebihan. Saat ridho hadir, hidup tidak lagi terasa berat. Yang sulit menjadi ringan, yang pahit menjadi pelajaran, yang hilang menjadi penjernih hati, yang datang menjadi amanah. Tidak ada lagi yang sia-sia, karena semua dipandang sebagai bagian dari kasih sayang Allah. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika engkau merasakan berat dalam hidupmu, itu tandanya engkau sedang diajak naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dan salah satu tingkat tertinggi itu adalah ridho. Mintalah kepada Allah hati yang mampu menerima tanpa gelisah, hati yang mampu berserah tanpa putus asa, hati yang mampu mencintai takdirnya meski bentuknya tidak sesuai harapan. Karena ridho adalah kedamaian yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Sebelum kita akhiri, izinkan aku mengajakmu, sahabatku, jika engkau merasakan manfaat dari perjalanan hati ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel Manisnya Iman, agar lebih banyak saudara kita bisa merasakan kedamaian yang sama. Semoga Allah menanamkan ridha dalam setiap langkahmu, menenangkan hatimu, dan menerangi jalan hidupmu dengan cahayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.